Nah, pertama sebelum itu kan kita harus siapkan filenya dulu ya. Yang pertama sih yang diinput kalau yang di aplikasinya itu cuma cuma ya coba ada file formatnya nggak yang kemarin? Cuma lokasinya stasiunnya mulai dari nol misalnya jaraknya 10 meter berarti per meter 10 meter berarti 0, 10, 20 dan seterusnya gitu ya. Nah, kemudian masukkan nilai in pace out pace-nya. Oke, coba bisa dibuka dulu salah satu filenya. Even file contohnya ada kalau nggak salah sih di file softwarenya. Bentar Pak, nah ini langsung buka softwarenya aja Pak. Buka file folder yang ada softwarenya. Nah, ini kan buka filenya dulu. Ada yang file kan, file contohnya. Bentar Pak. Santai-santai. Oke. Saya juga nggak tahu ya. Kenapa? Santai lah, santai. Dicari aja dulu. Nah, itu kan ada example tuh. Coba buka example-nya deh. Nah, ini nanti bukanya dalam bentuk nota aja. Jadi, yang pertama adalah yang di atas itu. Coba kita mulai dari header-nya dulu ya. Header-nya dulu. Yang paling atas. Oke, sebentar. Oke, yang paling atas itu adalah nama lintasannya gitu ya. Jadi kalau di sini namanya synthetic value data. Kalau teman-teman nanti berarti kan ada misalnya lintasan 1, kelompok 1 misalnya gitu ya. Lintasan 2, kelompok 2 misalnya. Jadi silakan aja nanti ditulis itu yang pertama sekali di atas adalah jangan di close dulu. Mau direkam ya, rekam aja, enggak apa-apa. Nah, yang pertama adalah nama lintasannya gitu ya. Oke, clear ya. Kemudian kita masuk ke baris yang kedua itu kosong. Kemudian baris ketiganya itu ada 30 dan ada angka 2. Nah, maksud dari 30 adalah 30 adalah jumlah data yang kita punya. Coba hitung ya. Ada 30 enggak datanya? Pasti 30 tuh. Jumlah datanya ke bawah. Oke. Udah ya. Ya kan? Ada 30. Nah, kemudian di sini ada saya nggak tahu ya kemarin yang kita punya kan cuma in pace out pace. Nah, kalau misalnya kita di baris kedua, ini kan yang baris kolom pertama kan ini posisi stasiunnya ya. Mulai dari 20, 40, 60 dan seterusnya. Nah, kemudian di posisi kedua ini ada bagian yang kolom untuk nilai in pace-nya gitu ya. In pace dulu ya, kolom kedua. Nah, kemudian nanti kolom ketiganya adalah out pace-nya. Oke. Nah, kemudian yang berikutnya ini kalau tidak salah ini adalah komponen horizontal vertikal karena ini kalau data yang mereka punya ini ada komponen horizontal dan vertikalnya juga gitu ya. Jadi mereka bisa tampilkan di sini. Nah, kalau tidak salah sih ada juga 4 juga bisa kalian masukkan. Tapi ya nanti yang kita akan olah cuma yang bagian 2 dan 3 gitu ya. Berarti kalau misalnya kita mau read yang in pace-nya berarti kita tulis angka 2 di atas ya. Oke, setelah angka 30 berarti angka 2. Nah, kalau misalnya kita mau read atau membaca nanti yang out pace-nya berarti kita masukkan angka ketiga ya. Oke, jelas? Jelas, Pak. Jelas ya. Oke. Nah, seperti itu aja sih. Nah, coba sekarang close. Sekarang buka aplikasinya. Kemudian buka yang example, langsung aja buka yang tadi. Oke, sip. Nah, sekarang kita buka datanya apa? Coba lihat di bawah. Real komponen ya. Jadi ini adalah data real komponennya atau in pace-nya yang kita peroleh dari data pengukuran di lapangan tadi. Oke. Nah, setelah itu kalau misalnya kita mau filter nih, Fraser. Nah, kemarin kan saya sudah kasih ke mereka juga bagaimana kita melakukan filter Fraser. Ada persamaannya tuh. Sebenarnya ini filter horizontal aja sih ya. Jadi kita tinggal masukkan. Nah, nanti kemudian ada filter Kaharos kontur. Jadi ini ada kontur Kaharos konturnya gitu ya dari hasil filter tadi.
Nah, kita ke bawah dulu deh, spasi. Itu ada spasi dari stasiunnya tadi 20 ya. Kemudian maksimum depth-nya. Nah, ini kita bisa nanti kalkulasi bersama dengan skin depth. Jadi skin depth-nya kita bisa analisis dari frekuensi yang kita gunakan. Kemudian kita estimasi dari kira-kira batuannya sekitar di situ batuan apa. Kemudian kita estimasi nilai resistance-nya. Nah, dari situ kemudian kita cari nilai skin depth-nya sama dengan 503 akar rho per V ya. Iya benar, rho per V. F per F. Jadi nilai resistivitasnya misalnya 200 dibagi dengan frekuensinya berapa gitu ya. Nah, udah itu kita tinggal input aja nih, misalnya 80 atau 50 gitu ya dari hasil perhitungan nanti. Udah, habis itu kita update parameternya. Oke. Sudah? Nah, habis itu kita tinggal lakukan processing nanti. Selanjutnya, pertama dulu kita masuk ke solve pressure filter. Coba. Ini diubah Nah, udah. Ini untuk sementara gini aja dulu. Jadi ini adalah filter pressure yang sudah diaplikasikan ke data yang tadi. Oke. Jadi kalau kita lihat di sini, ini adalah responsnya. Jadi sampai minus 100 ya berdasarkan max depth yang kita masukkan. Oke. Dan selanjutnya tampilkan yang berikutnya adalah contoursnya. So contours yang di bawah. Coba yang di bawahnya. Oke. Udah. Ini adalah Carol's jet filter ya. Gimana ini sebenarnya analisis bawah permukaan yang berdasarkan data yang tadi gitu ya. Nah, namun kalau kalian perhatikan di datanya ini mirip dengan apa namanya ya, ini hanya estimasi saja ya, gambaran bagaimana data yang ini sebelum dinormalisasi ya, ini masih raw data yang kita coba plotting nih gimana variasi bawah permukaannya pada kedalaman sekian. Ini hanya perhitungan apa namanya, semacam apa ya, mirip kalau gravity magnetic itu forward modelnya ya, yang kita peroleh dari data tadi, kemudian dilakukan processing sehingga didapat gambaran bawah permukaannya kira-kira seperti ini ya berdasarkan yang tadi. Kalau kita perhatikan di datanya ini kan tadi yang rendah ya, yang di tengah kan nilainya rendah ya, sesuai ya. Coba kembali ke solve pressure dulu deh. Solve pressure coba. Nah, solve pressure dulu. Nah, coba perhatikan ya. Ini datanya ke nilai yang terendahnya kan ya, yang di tengah-tengah ya. Nah, coba lihat tadi ke ininya, ke karosnya. Nah, juga sama terlihat nilai yang rendah di tengahnya. Ini artinya apa? Artinya respon yang di sini itu sebenarnya gambaran dari data yang kita peroleh tadi. Ya, jadi lebih hanya menggambarkan secara umum kira-kira sebaran datanya permukaan seperti apa, respon dari permukaannya seperti apa. Nah, di sini sebenarnya sudah memperlihatkan tuh respon yang positif dan respon yang tinggi dan respon yang rendahnya. Kalau kita lihat ini ada respon yang tinggi ya sebelah kiri kanan, kemudian respon yang rendahnya sebelah kiri gitu ya. Nah, data ini sebetulnya kalau kita mau masuk ke tahapan inversi ini harus dilakukan normalisasi dulu ya. Normalisasi, jadi kita harus kalikan dengan beberapa parameter lagi sehingga nanti kita peroleh nilai data yang siap untuk kita lakukan inversi. Jadi ini pun harus dilakukan processing selanjutnya kalau kita mau ke proses inversi. Nah, untuk sekarang kita cukup sampai di sini aja. Nah, sekarang kita hanya menampilkan real component. Sekarang bagaimana kalau yang apa namanya? Yang komponen ininya ya, apa namanya, ini real berarti yang satunya imajiner. Nah, kalau imajiner coba buka datanya lagi yang tadi. Nah, coba diedit jadi 3 baru save. Oke, 3. Oke, kemudian save. Oke, sekarang load lagi datanya. File read data VLF data. Oke, example open. Oke, nah coba lihat dulu data dulu deh. Datanya dulu dong. Datanya dulu. Nah, udah beda ya tulisannya, harusnya di sini bukan real lagi, tapi ini harusnya sudah apa namanya, ini harusnya komponen ketiga, berarti kolom ketiga berarti ini harusnya yang imajinernya gitu ya.
Nah, coba dilihat show pressure. Nah, beda ya. Nah, kemudian show torus contours-nya. Coba. Oke, nah ini sudah sampai sini. Ini harusnya bukan real, ini harusnya imaginernya. Coba masuk ke file, bisa nggak dirubah ya? Saya lupa. Ini karena ini software ini sebenarnya hanya terbatas sekali ya. Coba, iya nggak bisa ya, nggak bisa nih, nggak bisa. Jadi eh, ini pun hanya bisa dirubah sangat ini sekali ya. Terkait dengan misalnya reverse sign-nya itu yang dibawa cuma color-nya aja sih, jadi nggak terlalu signifikan. Jadi ini kita sudah punya sekarang namanya real komponen dan imaginer komponennya. Jadi kalau kita lihat dari sini yang apa namanya, yang imajinernya kalau kita lihat ya nilainya tinggi yang di tengahnya kan. Nah, oke, nah ini dari sini kemudian nanti kita bisa lakukan proses apa namanya selanjutnya kita simpan, kemudian kita olah lagi datanya dan selanjutnya kita lakukan inversi sehingga kita dapatkan nanti komponen bahwa permukaannya berupa konduktivitas gitu ya dari nilai real dan nilai apa namanya imajinernya tadi. Oke, jelas nggak kira-kira sampai di sini? Nah, apa yang dilakukan cukup sampai di sini aja untuk VLF karena untuk ke tahapan selanjutnya cukup apa namanya cukup tricky sebetulnya untuk pengolahannya ya, dan kita harus move on lah untuk masih ada 2 praktikum lagi, jadi kayaknya nggak bisa kita kejar untuk bisa menyelesaikan sampai proses inversi. Nah, kalau mau nanti untuk kedepannya untuk sampai proses inversi kita bisa ngambil di mata kuliah IM terapan ya. Di sana lebih banyak kita akan mengulik untuk pengolahan datanya. Oke, mungkin itu saja ya. Ya, Pak. Adakah yang mau ditanyakan? Jelas nggak kira-kira? Kalau ini sih Pak, Apanya kira-kira yang masalah? nanti interpretasinya berarti ada kayak tabel acuan atau gimana ya Pak? Untuk sekarang tinggal di ini lebih ke kualitatif ya. Jadi nilai tinggi rendahnya di sini ini hanya memperlihatkan berapa besar konduktivitasnya atau rendahnya resistivitas gitu ya. Dari nilai apa namanya real dan imajinernya. Nah, untuk acuannya sebenarnya bisa kalian searching di Google kan, di situ ada beberapa contoh penelitian-penelitian sebelumnya yang memperlihatkan kalau misalnya daerah konduktor biasanya nilainya nilainya biasanya di komponen realnya itu memperlihatkan nilai yang lebih tinggi responnya. Itu pun sebaliknya. Oke, Oke Pak, cukup Pak. iya. Ada lagi yang mau ditanyakan? Sepertinya itu aja Pak. Yang lain gimana? Cukup, yakin cukup. Oke lah, cukup ya. Nah, untuk petanya kira-kira kalian paham nggak maksudnya tadi gimana? Yang di Kikis pokoknya. Iya benar, tinggal dibuat aja tuh kayak datanya tadi, tapi harus XYZ ya, XY lah paling tidak koordinatnya kan. Kita mau buat dalam bentuk peta berarti ada XY, kemudian data yang kita mau plot, misalnya nilai realnya atau nilai komponen apa namanya komponen imajinernya gitu ya, atau in phase dan atau out phase-nya kan gitu ya. Nanti bisa kalau mau simulasi mah boleh-boleh aja sih. Saya belum ada data koordinatnya Pak. Belum ada, Iya masa pokoknya nggak ada sih? belum Oh, belum dikumpulin. diinput ya, suruh input dulu lah. Mereka suruh input sebelum melakukan praktikumnya. Kalau nggak ada data koordinatnya, susah juga kalian input nanti. Nanti itu Pak, dia di read di Kikis tuh seperti biasa yang Sama sih, sama data gravity magnetik mak. oh Koordinatnya aja kemudian nilainya kan gitu ya. iya Pak ya Pak. Bisa juga di server sih sebetulnya. Lebih simpel kalau server mak, tinggal langsung input masuk tabelnya langsung apa namanya dibuat jadi tabel. Oke. Tabelnya simpel sih, biasanya kan bisa diimpor dari Excel juga kan.
Kalau di QGIS? Iya Pak, bisa. Oke, sip. Ada lagi yang mau ditanyakan? Cukup ya. Oke, baik. Kalau cukup untuk GPR sudah latihan nggak? Latihan alat Pak. Iya, Kayaknya baru minggu depan. Oke, kalau misalnya kalian kesulitan nanti kontak aja ya. Tapi harus sehari sebelumnya lah, sebelum kalian latihan supaya saya bisa persiapan juga. Baik. Kalau misalnya sudah paham sih, saya sih oke aja. Kalau misalnya ada Hendra di sana, Pak Hendra di sana ya itu cukup lah sebetulnya. Tapi kalau kalian butuh lebih detail, nanti kita perlu sih setup berapa komponen nanti ya, mungkin parameter-parameternya boleh. Baik. Oke, oke itu saja. Terima kasih banyak. Selamat sore semuanya. Semangat ya. Baik Pak, terima kasih banyak Oke, Pak. sama-sama ya. baik ya Pak. Terima kasih. Selamat sore. Rar. Beda sama ekspektasiku sumpah. Kalian ngerti yang Excel ya? Ngerti. Oke, ajarin ya.